Alkisah di sebuah desa kecil, hiduplah pemuda bernama Yoichi. Yoichi adalah seorang yang ambisius dan penuh semangat yang bercita-cita untuk mencapai kesuksesan besar dalam hidupnya. Dia telah mendengar kisah-kisah tentang para pejuang legendaris, filsuf bijak, dan biksu yang tercerahkan yang telah mencapai pencapaian luar biasa melalui dedikasi dan disiplin mereka. Suatu hari, Yoichi memutuskan untuk memulai perjalanan mencari kebijaksanaan dan bimbingan dari seorang Zen Master terkenal yang tinggal di sebuah kuil yang jauh. Dia percaya bahwa Zen Master tersebut memegang kunci untuk membuka rahasia kesuksesan. Dengan tekad yang bulat dan penuh harapan, Yoichi memulai perjalanannya. Saat Yoichi berjalan melalui desa dan ladang, dia menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di sepanjang jalan. Lalu, dia bertemu dengan seorang petani rendah hati bernama Daijiro, yang dikenal karena sifatnya yang tenang. Karena tertarik dengan sikap ramah Daijiro, Yoichi mendekatinya dan meminta nasihat tentang jalan menuju kesuksesan. Daijiro tersenyum hangat dan berkata, "Kawanku, kesuksesan tidak terletak pada kemegahan pencapaian eksternal, tetapi dalam menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri dan merangkul momen saat ini. Yang terpenting adalah perjalanannya, bukan tujuannya." Penasaran untuk memahami lebih lanjut, Yoichi bertanya, "Tapi, bagaimana saya bisa mencapai hal-hal besar jika saya tidak berusaha untuk sukses dan bekerja keras?" Daijiro menjawab, "Memang penting untuk berusaha mencapai kesuksesan, tetapi itu tidak boleh menguasaimu. Ada 3 musuh utama yang dapat menghalangi jalanmu menuju kesuksesan, yaitu keraguan, ketidaksabaran, dan kemelekatan. Musuh-musuh ini bisa mengaburkan pikiranmu sehingga kamu tidak dapat melihat peluang yang ada di depan mata." Terpesona oleh kebijaksanaan Daijiro, Yoichi bertanya, "Ceritakan lebih lanjut tentang musuh-musuh ini dan bagaimana cara mengatasinya." Daijiro mengangguk dan memulai ceritanya. Dahulu kala, ada seorang pemanah berbakat bernama Abe. Dia bercita-cita untuk menjadi pemanah terhebat di negeri ini. Abe memiliki keterampilan dan ketepatan yang luar biasa, tetapi dia diliputi oleh keraguan. Dia terus-menerus mempertanyakan kemampuannya dan takut bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya. Suatu hari, Abe bertemu dengan seorang biksu tua yang memperhatikan perjuangannya. Biksu tersebut mendekati Abe dan berkata, "Keraguan adalah musuh pertama dari kesuksesan. Jika kamu terus-menerus meragukan kemampuanmu, kamu tidak akan pernah mencapai potensi maksimalmu. Percayalah pada diri sendiri dan percayalah pada latihanmu." Abe menancapkan kata-kata biksu itu ke dalam hati dan mulai memupuk keyakinan pada dirinya sendiri. Setiap kali dia melepaskan anak panah, dia membayangkan keberhasilan dan mengusir keraguan dari pikirannya. Seiring berjalannya waktu, akurasinya meningkat dan ia dikenal sebagai pemanah paling terampil di negeri itu. Yoichi mendengarkan dengan seksama, kagum oleh cerita tentang kekuatan keyakinan pada diri sendiri tersebut. Dan dengan antusias, ia menanti cerita Daijiro tentang musuh kedua. Daijiro tersenyum dan melanjutkan, "Musuh kedua adalah ketidaksabaran yang dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru dan peluang terlewatkan. Mari saya ceritakan tentang Ami, seorang pelukis berbakat yang bermimpi menciptakan sebuah mahakarya yang akan dipuja selama beberapa generasi. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan karyanya, mengasah keterampilannya, dan mempelajari karya-karya seniman besar. Tetapi,
Ketidaksabaran menggelayuti hatinya dan dia menginginkan kesuksesan yang cepat. Frustasi karena kurangnya pengakuan, dia menjadi putus asa dan mulai meragukan kemampuannya. Suatu hari, Ami bertemu dengan seorang seniman tua yang telah menghabiskan seumur hidupnya untuk menciptakan mahakarya yang memukau. Seniman tua itu merasakan ketidaksabaran Ami dan membagikan kebijaksanaannya. Wahai seniman muda, kesabaran adalah kunci untuk membuka potensi sejatimu. Seni yang hebat memerlukan waktu, dedikasi, dan ketekunan. Ami membenamkan petuah seniman tua itu ke dalam hati dan memfokuskan kembali energinya untuk memoles keterampilan daripada mencari pengakuan segera. Dia mencurahkan hati dan jiwanya pada setiap gores kuas, dengan sabar menyempurnakan karyanya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kesabaran Ami membuahkan hasil. Mahakaryanya dipuji sebagai karya jenius dan dikagumi oleh semua orang yang melihatnya. Yoichi terinspirasi oleh kekuatan kesabaran dan dengan penuh antusias menanti cerita Daijiro tentang musuh ketiga. Mata Daijiro berkilauan saat ia melanjutkan. Musuh ketiga adalah kemelekatan. Kemelekatan pada hasil dan harta benda dapat membatasi pandangan, juga menghalangi kemampuan kita untuk beradaptasi. Izinkan saya berbagi cerita tentang Toru, seorang ahli strategi yang brilian. Toru dikenal karena kepandaian strateginya dan kemampuannya untuk memprediksi langkah lawan-lawannya. Dia percaya bahwa kesuksesan terletak pada selalu berada satu langkah di depan setiap saat. Namun, kemelekatan Toru pada strategi-strategi tersebut dan keinginannya untuk mengendalikan seringkali membutakan matanya terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Suatu hari, Toru bertemu dengan seorang jenderal bijak yang telah memimpin pasukannya menuju kemenangan meski menghadapi segala rintangan. Jenderal tersebut menyadari kemelekatan Toru dan berbagi wawasannya. Lepaskan dirimu dari strategi-strategi itu, pemuda yang berbakat. Jadilah terbuka pada ide-ide baru dan beradaptasi dengan keadaan yang selalu berubah. Hanya dengan begitu, kamu akan menemukan kesuksesan sejati. Toru menerima nasihat tersebut dan mulai merangkul setiap pertempuran dengan pikiran yang terbuka. Dia melepaskan kemelekatan pada strategi tertentu dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan unik yang dihadapinya. Sebagai hasilnya, dia meraih kemenangan yang tak tertandingi dan menjadi terkenal sebagai ahli strategi terbesar pada zamannya. Daijiro mengakhiri ceritanya dan Yoichi duduk dalam perenungan yang mendalam. Dia menyadari bahwa keraguan, ketidaksabaran, dan kemelekatan memang merupakan musuh-musuh yang dapat menghalangi perjalanannya menuju kesuksesan. Berbekal kebijaksanaan baru ini, Yoichi berterima kasih kepada Daijiro atas bimbingannya dan melanjutkan perjalanannya dengan semangat dan kejernihan baru. Di sepanjang perjalanannya, ia menghadapi banyak tantangan. Tetapi, ia menghadapinya dengan keyakinan diri yang teguh, kesabaran, dan kemampuan beradaptasi. Bertahun-tahun kemudian, Yoichi meraih kesuksesan yang luar biasa di bidang yang dipilihnya. Kisah Yoichi dan 3 musuh kesuksesan menyebar ke seluruh negeri, menginspirasi banyak orang untuk mengatasi keraguan, merangkul kesabaran, dan melepas kemelekatan. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari pencapaian eksternal, tetapi juga dari kedamaian dan kebijaksanaan batin yang didapatkan di sepanjang perjalanan. Pada akhirnya, bukan pujian,
kekayaan, atau ketenaran yang menentukan kesuksesan Yoichi, melainkan perubahan mendalam pada sikapnya tentang keraguan, ketidaksabaran, dan kemelekatan. Pelajaran yang dia pelajari tidak terbatas pada ranah prestasinya, tetapi jauh melampaui itu, membentuk karakter dan memperkaya jiwanya. Dari kisah ini, kita belajar 6 hal yang berharga, yaitu 1. Sukses adalah perjalanan. Kisah ini menekankan bahwa kesuksesan bukan hanya mencapai tujuan akhir, tetapi juga merangkul seluruh perjalanan. Hal ini mendorong kita untuk menemukan sukacita dan kepuasan dalam proses perjuangan mencapai tujuan kita. Jika melihat pemandangan indah dari puncak gunung merupakan sebuah kebahagiaan hakiki, akan sangat kurang berkesan jika kita langsung menaiki helikopter untuk menuju puncak gunung tersebut. Justru, kita merasakan kegembiraan karena proses pendakian dari bawah hingga puncak yang penuh tantangan dan rintangan itulah yang membuat kita merasakan kebahagiaan yang hakiki. 2. Mengatasi keraguan. Keraguan dapat menghambat kemajuan dan menghalangi kita mencapai potensi maksimal. Kisah ini menyoroti pentingnya yakin pada diri sendiri. Kita ragu karena ada hal yang belum kita ketahui. Maka dari itu, selalu perluas wawasan, asah keterampilan, dan pantaskan diri kita. Ketika kita sudah melakukan hal-hal itu, just take action, maka keraguan akan hilang dengan sendirinya. 3. Ingin cepat sukses dapat menyebabkan keputusan yang terburu-buru dan membuang peluang. Kisah ini mengajarkan pentingnya memupuk kesabaran, mendedikasikan diri kita untuk terus berkembang, dan memahami bahwa pencapaian yang hebat seringkali membutuhkan waktu dan ketekunan. 4. Melepaskan kemelekatan. Kemelekatan pada hasil dan kepemilikan dapat membatasi sudut pandang kita dan menghambat kemampuan kita untuk beradaptasi. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya melepaskan ekspektasi yang kaku, menerima perubahan, dan terbuka pada ide-ide juga kemungkinan-kemungkinan baru. 5. Kebijaksanaan dari orang lain. Yoichi mencari bimbingan dan kebijaksanaan dari berbagai orang dalam perjalanannya. Ini menekankan pentingnya belajar dari mereka yang telah menghadapi perjalanan serupa sebelum kita. Menyadari bahwa wawasan dan pengalaman mereka dapat memberikan pelajaran berharga untuk perjalanan kita sendiri. 6. Transformasi batin. Kisah ini menyiratkan bahwa kesuksesan sejati melampaui pencapaian eksternal. Yang lebih penting dari pencapaian eksternal adalah pertumbuhan batin, penemuan diri, dan kebijaksanaan yang didapatkan melalui mengatasi tantangan dan mewujudkan kualitas seperti keyakinan pada diri sendiri, kesabaran, dan adaptabilitas. Secara keseluruhan, kisah ini mendorong kita untuk mendefinisikan kembali persepsi kita tentang kesuksesan. Dengan fokus tidak hanya pada ukuran eksternal, tetapi juga pada pemenuhan batin, pertumbuhan pribadi, dan pengembangan kualitas yang mengarah pada kehidupan yang seimbang dan bermakna. So, let's take action. Salam bijak!